Selanjutnya di surat ke Al-Fajr ayat ke-10 ini, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fir'auna dzil autad, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau tentara yang banyak. Ya, teman-teman sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya Fir'aun yang dimaksud di sini adalah Fir'aun pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang mana raja yang penuh dengan kezalimannya. Kita ingat, di antara kezalimannya adalah dia membunuh setiap bayi yang lahir atau anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Karena Fir'aun ini adalah penjajah bangsa Bani Israel saat itu, berada di Mesir. Kenapa membunuh anak-anak laki-laki? Karena ada dua sebab. Yang pertama adalah Fir'aun percaya dengan para penasihat ahli sihirnya yang mengatakan bahwasanya Fir'aun itu akan hancur dan dibunuh ataupun dihancurkan oleh laki-laki dari kalangan Bani Israel. Makanya dibunuh setiap yang lahir laki-laki. Yang kedua adalah bahwasanya dengan matinya laki-laki, dengan tidak adanya laki-laki dari bangsa Bani Israel, maka Bani Israel bangsa ini akan selalu dalam keadaan lemah, sehingga Fir'aun dan para tentaranya, para gerombolannya ini akan tetap bisa menguasainya dan tetap bisa menjajahnya. Kemudian di antara kedzaliman yang sangat besar bahwa Fir'aun sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la, ya, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi, yang tertinggi katanya, ya, karena tidak ada yang bisa mengalahkannya, ya. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak pernah tahu ada Tuhan bagi kalian selain diriku. Perkataan Fir'aun sampai dirinya mengatakan dirinya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain dia. Di surat yang lain juga dikatakan, bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini, yakni Nabi Musa, yang hampir tidak dapat menjelaskan kata-katanya, karena diketahui bahwasanya Nabi Musa itu memiliki lisan ataupun lidah yang tidak bisa mengatakan dengan jelas, karena waktu kecil itu adalah dia makan ataupun menggigit bara api sehingga lidahnya menjadi seperti jedal gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga bahwasanya Fir'aun mempengaruhi orang-orang. Fastakhafa qaumahu fa'ata'uhu, maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya, ya. Di dalam surat Al-Zukhruf dikatakan seperti itu. Bahkan dengan sombongnya dia berkata, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan sungai Nil mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya? Nah, memang saat itu kerajaan Fir'aun sangat megah, sangat besar, dan mengalir sungai Nil di bawahnya, dan menganggap sungai itu adalah miliknya. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Padahal kita ketahui bersama teman-teman ya, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam lahir kemudian terhanyut ataupun dihanyutkan oleh ibundanya, kemudian dipungut oleh istri Fir'aun melalui sungai Nil tersebut, kemudian diasuh di dalam kerajaan Fir'aun tersebut. Itu menunjukkan bahwa Fir'aun bukanlah seorang Tuhan. Fir'aun bukanlah seorang Tuhan yang tinggi. Ketika ada yang akan menjadikan dia hancur, yakni Musa kecil, diasuh di dalam kerajaannya, dia tidak mengetahui sama sekali. Sungguh Fir'aun adalah lemah sesungguhnya. Kemudian yang dimaksud dengan wa fir'auna dzil autad, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak, ya, atau tentara-tentara yang banyak. Teman-teman, maksud dari pasak-pasak ini adalah saking banyaknya tentaranya,
saking banyak kekuatan militernya dan juga termasuk penasihat-penasihat sihirnya, sehingga disebut seperti pasak-pasak yang sangat kuat dan kokoh untuk tegaknya suatu kerajaan. Ya, kerajaan akan tegak ketika memiliki kekuatan militer yang hebat, yang kuat, dan memiliki penasihat-penasihat atau ahli politik ataupun ahli strategi yang hebat juga. Maka kerajaan itu akan menjadi kuat, sehingga Fir'aun adalah raja yang kuat di zaman itu, namun akan berakhir dengan menyedihkan. Alladzina taghaw fil bilad, di ayat 11 surat Al-Fajr, yang berbuat sewenang-wenang dalam negerinya. Iya, Fir'aun berbuat sewenang-wenang di dalam negerinya, di negeri Mesir tersebut, khususnya terhadap bangsa Bani Israel. Ya, mereka Fir'aun dan para tentaranya sangat berwenang-wenang. Ya. Fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka berbuat banyak kerusakan di dalam negeri. Ya, berbuat kerusakan. Kerusakan yang bagaimana teman-teman? Ini sering di Al-Quran disebutkan berbuat banyak kerusakan di bumi. Ya. Perlu diketahui teman-teman, bumi ini akan rusak jika moral rusak. Bagaimana? Iya. Coba kita tengok di surat Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ini nas yang sangat jelas teman-teman sekalian, bahwasanya kerusakan moral, kerusakan akidah, kerusakan akhlak, kerusakan agama akan menyebabkan suatu negeri itu akan menjadi rusak, hancur, musibah akan bertubi-tubi datang silih berganti. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, kita pelajari bersama tentang kaum Ad dan kaum Tsamud. Ya. Keduanya adalah negeri yang hancur, maka mereka pun hancur. Maka di selanjutnya setelah fa'aktsaru fihal fasad, yakni Fir'aun dan para tentaranya, para kaumnya melakukan kerusakan di muka bumi, maka fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Karena itu Rabbmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Ya. Fir'aun dan juga bangsa-bangsa yang lainnya seperti kaum Ad, kaum Tsamud, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan fasabba alaihim rabbuka sauta azab, karena itu Rabbmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Cemeti azab di sini para mufassirin di antaranya menjelaskan bahwasanya adalah ditimpakan oleh Allah kaum Tsamud, kaum Fir'aun, kaum Ad dengan tongkat yang kita pahami, ataukah tongkat atau cemeti azab yang membinasakan mereka secara keseluruhan. Ya, membinasakan secara keseluruhan. Karena pada umumnya namanya menggunakan cemeti atau menggunakan tongkat itu dari atas. Karena Allah ada di atas langit. Maka Allah akan timpakan kebinasaan kepada mereka. Dan Allah juga menegaskan, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Ya, semua yang ada di langit dan ada di bumi, semuanya tidak ada terkecuali dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi pelajaran teman-teman sekalian, sekali Fir'aun yang kuat, sekali berbangsa Tsamud, kaum Ad yang kuat, yang pada zaman itu tidak ada tandingannya pada zamannya masing-masing, maka Allah dengan mudahkan membinasakan mereka. Kenapa?
karena mereka menyelisih, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul pada zamannya. Semoga kita adalah orang-orang yang bertakwa, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini, bangsa negeri ini, penduduk negeri ini selalu dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga Allah berikan berkah dari langit dan dari bumi dan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.